Halo semua, kami dari kelompok 2. Sebelumnya, yuk kenalan dulu. Jadi, apa sih yang mau kita bahas? Yap, pembuatan media kultur jaringan. Media adalah tempat tumbuh eksplan yang di dalamnya mengandung banyak nutrisi untuk menunjang kehidupan dan pertumbuhan eksplan. Media merupakan faktor penentu keberhasilan dalam kebanyakan tanaman dengan kultur jaringan. Media MS atau Murasige and Skog merupakan perbaikan komposisi media skog, terutama kebutuhan garam anorganik yang mendukung pertumbuhan optimum pada kultur jaringan. Lalu media Linstaba merupakan media yang menggunakan setengah dari komposisi unsur makro MS. Kemudian media NOP merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan kalus. Kultur kalus biasanya ditumbuhkan pada media dengan konsentrasi garam yang rendah. Media white merupakan media dasar dengan konsentrasi garam mineral yang rendah. Media ini biasa digunakan pada kultur akar. Lalu media nascent. Media ini khusus dikembangkan untuk kultur anggrek. Dengan modifikasi pada takaran NH4+ dan NO3- yang sesuai, akan baik untuk perkecambahan biji anggrek. Kemudian media niche. Media ini digunakan pada kultur polen. Di dalamnya terkandung garam organik, vitamin, dan karbohidrat dengan kadar NO3- dan K+ yang tinggi. Gumborch merupakan media yang pada awalnya banyak digunakan untuk menumbuhkan tanaman monokotil, seperti contohnya sel kedelai. Secara umum, media ini memiliki kandungan garam mineral yang lebih rendah daripada media MS. Gumborch menyatakan bahwa kadar hara anorganik yang dikandung media dasar Gumborch atau B5 umumnya lebih rendah daripada media dasar MS. Selanjutnya ada SH. Medium dasar SH ini digunakan untuk tanaman yang berkayu. Konsentrasi ion-ion dalam komposisi media SH sangat mirip dengan komposisi pada media Gumborch. Media SH ini cukup luas penggunaannya, terutama untuk tanaman legum. Selanjutnya ada WPM atau Woodland Medium, merupakan media dengan konsentrasi ion yang lebih rendah daripada media MS. Media ini diperuntukkan khusus tanaman berkayu. Saat ini, WPM banyak digunakan untuk perbanyakan tanaman hias, perawakan perdu, dan alat yang digunakan dalam pembuatan media. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan yang akan ditimbang. Neraca analitik berfungsi untuk menimbang bahan. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur kadar media. Gelas kimia berfungsi untuk mengukur kadar Aquades. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk meramu atau membuat media. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk media agar homogen. Heater berfungsi untuk memanaskan media. Botol kultur berfungsi untuk menyimpan media yang telah selesai dibuat. Zat organik dan anorganik digunakan untuk menumbuhkan tanaman secara in vitro agar media yang digunakan bersifat persis seperti tanaman yang ditanam secara in vivo. Zat organik dan anorganik terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, yang terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan mikronutrien adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, yang terdiri dari besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenium, dan klor. Sumber karbon merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan kultur jaringan karena berfungsi sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh sel untuk menggantikan karbon yang biasanya diperoleh dari hasil fotosintesis. Jaringan tanaman kultur membutuhkan pasokan karbohidrat secara terus-menerus dari media untuk mendorong pertumbuhan dan untuk bertahan hidup secara in vitro. Sumber karbon yang banyak ditambahkan dalam media yaitu berupa gula seperti sukrosa, glukosa, dan sorbitol. Sukrosa biasa digunakan adalah sukrosa dengan kadar 2-5%. Suplemen organik merupakan zat organik yang ditambahkan ke dalam media. Suplemen organik dapat meliputi vitamin yang berfungsi
sebagai kofaktor atau enzim, asam amino yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel, dan organ kompleks yang berfungsi untuk memperlancar proses metabolisme. Terdapat beberapa contoh suplemen organik yang biasa digunakan, seperti kasein hidrolisat, ubi kayu, kentang, toge, ekstrak ragi, dan juga buah pisang. Zat pengatur tumbuh yang biasa digunakan dalam kultur jaringan, yang pertama ada auksin. Dalam konsentrasi tinggi, ia dapat menginduksi inisiasi akar. Lalu auksin bersama sitokinin, ia dapat merangsang pembentukan kalus. Contoh auksin ialah IAA, NAA, IBA 2,3D. Lalu ada sitokinin yang dalam konsentrasi tinggi dapat merangsang pertumbuhan tunas. Contohnya BAP, keatin, dan zeatin. Lalu yang terakhir ada giberelin sebagai embriogenesis somatis dalam tumbuhan berkayu. Zat pemadat digunakan untuk membuat medium kultur jaringan semi padat atau medium padat. Medium padat memungkinkan eksplan kontak dengan zat nutrien yang terdapat pada medium, dengan catatan hanya salah satu sisi yang kontak dengan medium, sedangkan permukaan yang lain kontak dengan udara. Agar merupakan polisakarida yang diperoleh dari rumput laut dan bersifat dapat mengikat air. Pada medium agar ditambahkan dengan konsentrasi 0,5% sampai 1%. Agarose merupakan ekstrak purifikasi dari agar yang digunakan dalam kultur kopi. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, proses berikutnya dilanjutkan pada tahap pembuatan media MS atau Murashige and Skug. Prosedur pembuatan media MS yaitu dengan memipet larutan stok Murashige and Skug ke dalam labu Erlenmeyer. Larutan stok ini berisi komponen vitamin, unsur hara makro, unsur hara mikro, dengan konsentrasi yang tertera pada tabel, sukrosa, agar, iron atau besi, dan jika perlu ditambahkan zat pengatur tumbuh. Keasaman larutan diukur menggunakan pH meter hingga mencapai 5,8. Untuk menaikkan dan menurunkan pH larutan dapat menggunakan NaOH 1 normal dan HCl 1 normal. Kemudian dipanaskan di atas hot plate sampai agar larut dan homogen dengan komponen lainnya. Selanjutnya diisi ke dalam masing-masing botol kultur, lalu ditutup dengan aluminium foil. Kemudian media disterilkan di dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 17,5 psi selama 30 menit. Gampang kan teman-teman? Sekian dari kami, terima kasih.